Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dita Dwi Ilhami dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, di sini saya akan membahas tentang mengenai kebebasan berpendapat dalam tantangan UU ITE yang mengonsep bagaimana batas antara sebuah kritik yang membangun dengan kritik yang menghina di media sosial. Sebelum itu, kita awali dengan pembukaan terlebih dahulu. Oke, saya perkenalkan kembali. Halo semua, nama saya Muhammad Dita Ilham, mahasiswa Universitas Diponegoro, lebih tepatnya dari Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebebasan berpendapat dalam tantangan UIT dengan tema mata kuliah kewarganegaraan. Eh, Teman-teman, pernahkah teman-teman sendiri merasa ragu untuk menulis sebuah komentar kritis di media sosial karena takut terjerat suatu hukum? Pasti teman-teman pernah dong, sama kayak saya juga. Nah, pada era digital saat ini ya teman-teman, jempol kita tuh nih, jempol kita itu seringkali bergerak lebih cepat daripada pikiran. Kenapa tuh? Karena kita hidup di masa di mana batas antara hak berbicara dan pelanggaran hukum menjadi hal yang sangat tipis, teman-teman. Nah, maka di malam ini saya akan mengupas tuntas mengenai isu kewarganegaraan digital yang sangat krusial. Di mana sih sebenarnya batas antara kritik yang membangun dengan sebuah kritik penghinaan di media sosial? Oke, kita mulai dari landasan hukum dan konstitusi ya. Secara konstitusi nih teman-teman, Indonesia itu telah menjamin kebebasan berpendapat melalui pasal 28E ayat 3 UUD 1945 teman-teman. Nah, ini merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi kita. Namun, namun, dalam ruang digital teman-teman, kebebasan ini dibatasi oleh adanya UU ITE, khususnya yang baru saja direvisi dalam UU No 1 pada tahun 2024. Nah, tantangannya adalah munculnya pasal-pasal pencemaran nama baik yang sering dianggap karet nih, karena subjektivitasnya sangat tinggi. Sebagai warga negara yang akan melek kepada teknologi digital, kita harus paham nih teman-teman, demokrasi itu memberikan hak bicara secara penuh. Tapi secara tidak langsung, hukum memberikan batas agar hak orang lain tidak terlanggar. Oke, kita lanjut. Nah, pada analisis kasus yang akan saya bawakan, ini kita menyasar kembali ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebuah kasus Prita Mulyasari atau sebuah foto solidaritas dari koin untuk Prita. Nah, ini tagline-nya itu foto solidaritas koin untuk Prita. Yang dimana pada tahun 2008 bisa kita baca sebuah kasus. Ada kasus di mana Prita ini menuliskan keluhan dia melalui email pribadi mengenai buruknya pelayanan medis di Indonesia yang ia terima. Email tersebut menyebar luas dan ia dituntut oleh pihak rumah sakit, teman-teman, dengan pasal pencemaran nama baik hingga sempat ditahan beberapa hari atau beberapa minggu, saya lupa. Nah, dari kasus ini teman-teman nih, bisa merujuk pada putusan MA No 822K/PID titik sus slide 2010 nih teman-teman. Kita bisa membedah perbedaan yang mendasar dari kasus ini. Yang pertama, kritik yang dibawakan Prita itu berbasis fakta teman-teman. Apa yang dilakukan Prita adalah sebuah penyampaian keluhan atas pengalaman yang ia dapatkan nyatanya sebagai sebuah konsumen. Yang dimana kritiknya itu ya hanya berfokus pada performa, sistem, dan fakta objektif yang ada di lapangan pada saat itu. Contohnya, diagnosis dokter itu berubah-ubah dan tidak konsisten pada umumnya gitu ya. Nah, yang berbeda selanjutnya itu, berita ini tidak membawakan penghinaan secara personal. Nah, penghinaan ini terjadi jika kita menyerang harkat, martabat, ataupun fisik seseorang tanpa dasar fakta. Contohnya, Prita menghina dokter itu bodoh, penipu. Padahal Prita tidak melakukan hal itu. Nah,
Inti dari kasus ini adalah kritik bertujuan untuk perbaikan layanan publik, teman-teman, bukan sebagai penghinaan. Bahkan pada kasus ini, penghinaan yang dilakukan itu justru tidak ada. Yang bertujuan untuk merusak reputasi pribadi itu tidak ada. Lalu bagaimana sih solusi yang kita dapatkan dari kejadian tersebut? Agar kita tetap bisa kritis namun aman secara hukum. Nah, kita harus melek nih akan namanya pedoman literasi digital dari Kominfo. Ada 3 prinsip utama ya teman-teman. Yang pertama, lontarkan keluhan ataupun kritik berdasarkan data yang ada. Pastikan tuh kritik yang kita lontarkan itu didukung dengan bukti. Jangan hanya menyebarkan informasi yang tervalidasi ataupun hanya dari mulut ke mulut aja, itu tidak baik. Lalu kedua, hindari serangan dari ad hominem atau jangan menyerang secara pribadi ya teman-teman. Fokuslah pada kebijakan atau suatu sistem yang emang benar-benar bobrok dan ingin diperbaiki. Kritiklah kinerjanya, bukan orangnya. Itu poin utama. Lalu yang ketiga, teman-teman, bisa kita lihat. Gunakan bahasa yang santun. Nah, pada demokrasi ataupun penyampaian kritik, kita memerlukan penggunaan bahasa yang halus dan santun agar kritik yang kita lontarkan itu berbobot. Bahasa yang justru tidak sopan akan menggambarkan diri kita itu menjadi orang yang bodoh di hadapan mereka. Jadi, penggunaan bahasa yang santun itu sangat penting, teman-teman ya. Lalu, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan teman-teman bahwasannya kebebasan berpendapat adalah hak kita. Namun, di ruang digital atau di era digital saat ini, kita perlu menjaga namanya demokrasi secara kebersamaan. Pada kasus berita kali ini, mengajarkan bahwa kita, suara rakyat, sangat berharga bagi bentuknya demokrasi. Namun harus disampaikan dengan cara yang benar, teman-teman. Mungkin segitu. Saya Muhammad Ditadu Ilhami, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan ataupun video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Mungkin untuk menambahkan validasi dari video ini, saya akan memberikan beberapa referensi dari apa yang saya ambil, seperti dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3, UU 01 tahun 2024 pada revisi kedua UU ITE, putusan Mahkamah Agung 0822 K slide PID Tiksus slide 2010 pada kasus Prita Mulyasari, lalu dengan modul literasi digital Kominfo dengan tema etika berjejaring. Mungkin segitu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi